Dolan endi? Hah? Dolan endi? Iki apa dolan nek kanca lawas lho guys, kanca cikal bakal ngritis tenak kenari pertama kali. Oh. Yang kenal korek Klaten. Siap. Sama-sama berjuang dari nol, belajar bareng, penak bareng, menginspirasi bareng. Biar kita sama-sama tahu bagaimana. Hasilnya sama enggak, Mas? Kalau masalah hasil itu nggak bisa, maksudnya masalah rezeki kan yang ngatur yang di atas, Mas. Yang penting kita udah berusaha, berdoa, pokoknya dirawat sepenuh hati, insya Allah nanti hasilnya bisa maksimal. Betul. Tergantung rezeki juga sih. Betul. Oke teman-teman, ini kebetulan ada Mas Heri HKR juga. Ini berdua ini duet maut. Duet maut pencetak kenari posturnya Klaten ini. Saya ini mau bertanya-tanya Mas, dan tolong saya minta masukan dan motivasi untuk para teman-teman kenari mania, gimana tips sukses ternak ataupun tips untuk mencetak kenari postur. Dari Mas Heri dulu mungkin, monggo Mas. Sekedar berbagi informasi buat teman-teman yang pengen belajar ternak. Untuk awalnya kita intinya beternak itu untuk mengejar produk anak-anak. Jadi kita awalnya nggak harus ngejar warna, nggak harus ngejar postur. Yang penting kita mencoba dulu antara pejantan sama betina, kita rawat dengan baik, kita kolaborasikan bagaimana caranya sepasang itu bisa produk dulu. Jadi nanti kalau sudah produk, baru kita upgrade dengan bulan mingguannya. Mungkin misalkan dari pejantan si A sama betina si B mungkin anaknya kurang bagus, kita olah lagi, mungkin betinanya di upgrade dari segi postur atau size-nya atau gimana. Terus dari pejantannya misalkan kurang, kita upgrade pejantannya juga. Tapi untuk lebih bagusnya kalau kita milih materi indukan, paling tidak kita tahu silsilah silangannya. Oh ya. Syukur-syukur bisa anak sendiri itu lebih bagus insya Allah. Ya betul. Jadi kita soalnya kan kita tahu Darahnya tahu ya. Ya pejantannya silangan apa, betina si induknya silangan apa. Jadi untuk gambaran ke depan ekspektasi itu mungkin bisa lebih bagus. Tapi masalah itu hasilnya kita nanti kan tetap kembali sama yang ngasih rezeki sama Allah. Ya. Cuma kita hanya berusaha untuk ternak biar bagaimana hasilnya lebih bagus. Betul Mas. Jadi untuk masalah postur itu ya kalau secara manusiawi mungkin dari pejantan postur, betina postur mungkin akan menghasilkan anak postur. Ya. Tapi ya belum tentu juga sih, kadang kan ada yang betinanya postur tapi darah induknya yang dulu mungkin neneknya atau kakeknya mungkin dari nggak postur tapi bisa ngeluarin anak postur, bisa jadi nanti anaknya keluar postur juga. Ya. Tapi untuk lebih bagusnya itu tadi pejantannya kita tahu silsilahnya, misalkan itu serinya seri F, tadi kita tahu silangannya minimal peternaknya siapa, syukur-syukur ternak sendiri itu insya Allah lebih bagus. Berarti gen itu emang penting ya Mas? Ya penting Mas. Dalam persilangan. Kan kadang ada juga kita pejantannya udah besar, postur betinanya biasa, kita silangkan, kok anaknya nggak bisa postur, nggak bisa besar, karena apa? Mungkin itu waktu itu di antara anak-anak itu mungkin ada 3 ekor, bisa jadi yang 2 ekor postur ikut bapaknya, yang 2 ekor ikut induknya. Jadi seperti manusia juga lah, gennya itu kuat yang mana, Ya. kuat induknya atau jantannya. Tapi kalau gennya kuat pejantannya mungkin 3-3-nya bisa seperti bapaknya. Tapi kalau ketiganya kuat induknya mungkin bisa jadi seperti induknya. Misalkan lah, banyak orang beli YS, katakanlah YS itu belum kuat, mungkin besar postur, cuma betinanya pakai lokal. Nah itu yang kurang maksimal, artinya seperti itu Mas. Karena apa? Udah beli YS-nya mahal, besar postur, tapi betinanya kok cuma pakai lokal, sayangnya itu. Ya, darahnya kurang ya Mas. Iya. Istilahnya menurunkan gennya kurang kuat. Iya, kurang maksimal, karena untuk lokal itu untuk nyetak anak besar postur itu kemungkinan kecil, persentasenya kecil Mas. Ya. Ya tergantung rezeki juga, tapi kalau misalkan di kami JS bisa keluar anak besar postur seperti bapaknya, berarti itu kan gennya kuat bapaknya, rezekinya juga banyak, peternaknya itu mungkin. Ya. Tapi kalau ngikutin dunia semua ya kan pusing lama-lama Mas, beli JS nya mahal Mas, soalnya Mas. Oke.
Monggo dari Mas Sekarang Pentol. dari Mas Pentol. Kalau untuk saya pribadi ya, kalau kita mau mencetak burung postur itu harus ekstra sabar Mas. Oke. Yang jelas kan kita pemilihan materi itu dari burung yang kebanyakan mengarahnya itu yang bulu tipis sih kalau postur. Iya, iya. Biasanya bulu tipis, kakinya panjang. Ya. Kalau untuk pencetak postur ya minim kita tahu kita jelas dari silangannya lah. Katakanlah paling enggak ya sila betina itu dari ternak siapa itu kan udah caranya gennya jelas. Ya, jadi kita tahu silanya itu silangan dari pejantan apa itu apa mungkin Ya. seperti itu sama seperti saya. Ya. Tapi lebih bagusnya pakai materi betina ring sendiri sih. Itu Ya. pasti apa kan gennya kan tahu banget gitu loh. Menurut saya gitu. Tapi untuk burung postur itu mayoritas kalau pot itu pasti kecil sih. Anu ya, size-nya ya Mas. Ya, size-nya pasti kecil kalau burung postur. Ya harus sabar aja. Yang jelas kan kalau ternak itu harus ekstra sabar Mas. Sabar, tekun, telaten. Ya. Yang penting konsisten itu Mas. Soalnya kan kita butuh sentuhan sih kalau burung ini menurut saya itu. Tergantung kita juga ya Mas. Maksudnya gini, kita mau ternak kenari itu mengarah kemana? Atau soalnya kan varian kenari kan juga banyak, ke postur atau ke suara atau ke lebih ke gaya kan kalau sekarang. Kalau jenengan kan saya lihat dari dulu kan konsisten gitu loh mencetak postur Mas Heri dan Mas Pentol itu. Ya kalau saya gini Mas, kalau saya kan materi untuk pencetak postur itu wajib dari jantannya Mas. Jantannya harus postur sih. Berarti gen postur ke jantan. Ke jantan dulu lah saya, tapi lebih bagusnya ya jantan betina postur. Ya, benar. Persentase keluar posturnya insya Allah Lebih besar. Kalau enggak kan jantannya postur, betinanya yang gimana Mas itu ngakalannya? Betinanya juga postur terus big size gitu atau gimana? Kalau betina saya nggak terlalu mengarah ke big size sih Mas. Kalau burung postur itu kebanyakan nggak big size sih, kebanyakan nggak ada. Bulu tipis ya. Ada bulu tipis kebanyakan. Tapi kan dari dulu kan kalau burung postur itu dari peminat itu stabil loh, ada terus gitu loh. Ya, Nah jelas gitu sih untuk penjualan. pecinta keindahan. burung hias. Burung hias. Ya, burung postur burung hias. Terus itu kan Mas, kalau burung postur kan cenderung volumenya kenceng-kenceng ya Mas dari dulu. Oh iya Mas, apalagi burung postur itu kebanyakan pasti hijau Mas. Iya. Hijau itu pasti dibalik warna yang gelap tapi banyak keistimewaannya dan keunggulannya Mas. Betul. Lebih garang kalau hijau itu Mas. Lebih Warna garang. kuning postur sama warna hijau postur kalau dipandang mungkin enak yang kuning, cerah mungkin lah. Tapi kalau dari segi garangnya mungkin kelihatan garang yang hijau. Dan perawatannya pun mungkin lebih simpel yang hijau dan produktivitas itu lebih mudah, lebih cepat yang hijau rata-rata. Dari pejantan sama indukan itu kayak gitu pengalaman saya. Itu dari hasil ternak saya sendiri seperti itu pengalaman saya. Hijau itu birahinya lebih cepat. Ya, gadoran juga lebih cepat kalau betina birahinya produknya juga lebih cepat. Dan kalaupun jadi Indo sudah produk lolanya biasanya bagus, misalnya 4, 3 itu bisa merata. Sayang banget sama anaknya. Biasanya Pokoknya gini Mas Heri, peternak kalau nggak ada hijau itu kayaknya kurang ramai Mas, kurang subur makmur Mas. Betul. pokoknya yang hijau itu reboisasi penghijauan. Kalau kata Mas Pentol itu apa biasanya kalau upload itu berubul apa Mas? Ya kalau pengen panen banyak gitu wajib pakai hijau. Slogannya apa Om? Ya hijau gak rame banget. Wah hijau itu lambang kemakmuran. Betul.